asri innal insana lafi khusr itu kan ayat-ayat Al-Qur'an itu menganjurkan manusia itu untuk hidup efisien dan efektif. Efisien efektif itu, kalau suatu pekerjaan itu bisa dikerjakan 1 tahun, kenapa harus 5 tahun? Kalau sebuah cita-cita itu bisa diwujudkan di dalam 1 minggu, kenapa harus 1 bulan? Kalau sebuah tujuan itu bisa kita capai di dalam 3 hari, kenapa harus lebih panjang? Ya, ini prinsip menurut saya. Yang paling penting di sini adalah hasil akhirnya menurut saya. Boleh saja ada orang yang belajar 23 tahun, misalnya di Indonesia di pondok pesantren, kemudian sampai ke perguruan tinggi. Tapi kalau yang dia asah itu adalah otak, otak dan otak melulu, tapi tidak mencoba untuk mengupgrade batinnya, tetap saja kurang ajar. Ya, profesor kurang ajar. Kontradiktif ya kan. Nah, tetapi ada orang yang hanya 3 hari, tapi totally berubah. Tutur katanya santun, cara berpakaiannya muru'ah, akhlakul karimanya dengan masyarakat itu santun. Ya, jumlah rakaat sholatnya lebih banyak, sholat tahajudnya lebih panjang. Salahkah mereka? Nah, tidak ada waktu cukup panjang jika Allah akan menganugerahkan karunia iman terhadap seseorang. Jangankan 3 hari. 3 hari itu masih sangat panjang bagi Allah. Sedetik pun itu juga bagi Allah tidak ada persoalan. Seperti blitz. Blitz itu walaupun tek gitu ya, tapi kita sudah mampu menangkap gambar. Apalagi kalau memang agak lama sedikit, gambar hidup seperti video ini bisa kita tangkap. Jadi ada live betul. Jadi menurut hemat saya, bukan lamanya atau pendeknya kita belajar, tetapi yang paling penting berkahnya. Berkah itu bisa diperoleh dengan cara dan proses yang panjang, tapi berkah juga kita bisa peroleh dengan cara yang sangat pendek, tergantung di langit. Allah yang Al-Wahhab Maha Pemberi itu. Jadi kalau kita meragukan waktu pendek, ya kita meragukan Tuhan. Ya, di dalam Quran ada perbandingan waktu. Ya. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Tapi Nabi Muhammad cuma 63 tahun, ya kan. Sepadan, enggak antara 60 tahun dengan 950 tahun, tidak. Walaupun 950 tahun, tapi itu ada metodologi, ada intensitas waktu di situ. Ada kurva waktu yang sangat dahsyat. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Sekejap malam itu lebih panjang daripada 1000 bulan. Jadi kita tidak boleh memandang waktu pendek itu sebagai enteng. Itu sedikit. Untuk apa panjang, tetapi enggak berkah. Lebih baik pendek, tapi husnul khatimah, indah. Ini wilayah Tuhan. Siapa yang bisa menghalangi Tuhan kalau ingin menurunkan dalam waktu sekejap ma'rifah ilmu dan lain-lain sebagainya itu. Seringkali yang membuat sadar orang itu bukan yang diperoleh melalui proses panjang, tapi justru shock terapi. Ya, seperti ESG, shock terapi. Diajak dia melihat ya makrokosmos. Dilihat diajak dia melihat lebih mendalam mikrokosmos dirinya sendiri. Nah, dari situlah nanti dia akan sadar, ternyata betapa panjang waktu saya gunakan untuk hidup sia-sia. Nah, ESG ini ternyata mengetuk pintu hati kita. Lihat dirimu sendiri seperti apa kamu. Salahkah orang itu kalau dia terpengaruh oleh kekuatan yang dilontarkan oleh trainer ESG ini? Hemat saya, mungkin itulah caranya Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Nah, orang yang berjasa seperti ini, kita jangan hina. Menghina dia. Jangan sampai kita menghina Tuhan, menghina Rasulullah. Ya, jangan sampai orang yang penuh keikhlasan. Ya, saya tahu Pak Ari dan kawan-kawan, keikhlasannya seperti apa. Mungkin banyak orang lebih ikhlas dia daripada para pengkritiknya.
Setiap periode itu selalu ada yang gratis, tidak bayar. Ini kami dimintai 250 orang, guru-guru. Itu free training semua. Nah kalau trainer yang lain, pokoknya nggak boleh mendekat. Mana ada trainer yang membolehkan alumninya ikut bergabung, harus bayar. Apakah itu bukan tanda keikhlasan? Jadi hemat saya, sekali lagi saya bukan pengurus ESKI. Saya hanya pengamat dari luar, tapi mendalami apa yang dilakukan ESKI. Saya tidak bisa memberikan teguran. Apa yang saya mau tegur? Justru kami harus menyalut, memberikan apresiasi terhadap mereka. Apa yang dilakukan itu adalah luar biasa. Di Indonesia kadang-kadang saya khawatir ya, teman-teman yang banyak mengeritik Pak Ari Ginanjar dan ESQ-nya. Saya ragu. Jangan sampai orang itu karena tidak mampu untuk melakukan hal yang besar seperti ESQ, sehingga dia mencoba untuk mencari kelemahannya apa. Jadi lahan kepentingannya tergarap oleh metodologi baru sehingga dia nanti takut kesepian. Nah hemat saya, alangkah kerdilnya jiwa seorang ulama, seorang ustadz yang seperti ini. Hanya takut kehilangan lahan, terus dia mencegah dan menyesatkan orang lain. Ya, kalau menurut saya, kita bersyukur, kalau perlu sujud syukur. Ada yang memerankan peran kita luar biasa dengan berhasil. Ya, di Jakarta, itu bukan lagi puluhan. Itu banyak sekali jenderal itu. Ratusan jenderal sujud. Padahal mungkin sebelumnya enggak. Ya, ribuan konglomerat orang kaya sujud. Padahal itu tidak mempan dengan ustadz-ustadz biasa. Ya, anak-anak muda yang begitu nakalnya, narkoba dan sebagainya, begitu masuk di ESQ, taubat. Ya, prestasi yang dilakukan seperti ini, lantas seolah-olah kita menganggap itu tidak ada gunanya. Tuhan marah. Rasulullah tersinggung. Allahu a'lam. Ya, saya tidak sampai hati, tidak tega ya untuk mengkat orang yang telah dengan begitu ikhlas, profesional, mewakafkan hidupnya, menciptakan suatu model untuk mengajak orang untuk lebih beriman kepada Allah. Tiba-tiba kita akan menggunting itu aliran sesat, orang ragu, menjauhkan. Lebih baik masuk ke ESQ daripada masuk ke diskotik. Iya kan? Saya juga menduga memang bahwa insya Allah pasti akan ramai. Pasti akan banyak orang. Karena saya tahu di Malaysia, saya sudah sering kali ke Malaysia. Mungkin metode seperti ini memang kurang. Walaupun saya tahu juga banyak kreasi yang lain yang tidak kalah pentingnya. Nah hemat saya lebih baik kita jalankan bareng-bareng. Kalau perlu sintesa antara keduanya. Ini kan demi untuk umat kita, demi untuk bangsa kita. Nah harapan saya terakhir kepada masyarakat Malaysia. Pertama, kita berterima kasih, kita bersyukur, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga dengan kehadiran ESQ ini bisa lebih mendekatkan warga kita kepada Allah, bisa membuat orang-orang lebih jujur pada dirinya sendiri dan terhadap masyarakat dan bangsa bernegara. Dan kesan saya melihat latihan tadi barusan, alhamdulillah luar biasa, terpukau seluruh para pesertanya, dan ini semuanya karena teman-teman panitia yang bagus mempersiapkannya itu ya. Apalah artinya seorang Pak Ari, apalah artinya ESQ, tapi kalau kawan-kawan di Malaysia ini tidak bekerja keras. Nah ini semuanya terjadi karena ada sinergi positif antara semua pihak, baik Ari Ginanjar maupun ESQ-nya, serta teman-teman dari Malaysia ini. Dan secara khusus saya ingin mengucapkan selamat dan salam kepada pemerintah dan para ulama pemimpin umat kita di Malaysia ini. Sekaligus terima kasih atas penerimaan beliau-beliau terhadap ESQ di Kuala Lumpur dan di Malaysia ini. Semoga betul-betul pasca pelatihan ini ada indeks prestasi keumatan kita lebih bagus, ya, lebih sejahtera, lebih tenang, lebih makmur, dan lebih mencerahkan.